Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A Praktikum Teknologi Farmasi 3 Steril akan mereview ulang mengenai pembuatan sediaan tetes mata. Sebelumnya, tetes mata merupakan sediaan mata berupa larutan suspens atau larutan berminyak dari alkaloid, garam-garam alkaloid, antibiotik, ataupun bahan-bahan lain. Sediaan ini ditujukan untuk penggunaan mata dengan cara meneteskan obat ke selaput lendir di sekitar kelopak mata ataupun bola mata. Formulasi sediaan dilakukan dengan pertimbangan tonisitas, pH, viskositas, sterilisasi, bahan antimikroba, dan pengemas yang baik. Tetes mata walaupun bukan termasuk sediaan parenteral, namun memiliki persyaratan dan karakteristik yang sama dengan sediaan parenteral. Obat tetes mata pada umumnya membutuhkan eksipien pengawet, tonicity adjuster, dan dapar agar dapat stabil. Selanjutnya yaitu persyaratan obat tetes mata. Yang pertama steril. Sterilisasi merupakan sesuatu yang penting di mana larutan mata yang dibuat dapat membawa banyak organisme. Yang kedua isotonis. Sifat isotonis dalam larutan mata harus sangat menjadi perhatian penting dikarenakan karena sekresi lakrimal sekarang dipertimbangkan untuk mempunyai tekanan osmotik yang sama sebagai cairan darah dan kemudian menjadi isotonis dengan 0,9% larutan natrium klorida. Perhitungan untuk penyiapan larutan mata isotonis telah disederhanakan. Yang ketiga, kejernihan. Larutan mata adalah dengan definisi bebas dari partikel asing dan jernih. Secara normal diperoleh dengan filtrasi. Pentingnya peralatan filtrasi dan tercuci baik sehingga bahan-bahan partikulat tidak dikontribusikan untuk larutan dengan desain peralatan untuk menghilangkannya. Yang keempat, viskositas. Melalui peningkatan viskositas dapat dicapai distribusi bahan aktif yang lebih baik di dalam cairan dan waktu kontak lebih panjang. Yang kelima, bahan pengawet. Bahan pengawet yang digunakan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan khususnya dalam mengatasi problem kuman. Pemilihan bahan pengawet dan penentuan konsentrasinya perlu diperhatikan tersangkutnya dengan bahan pembantu, material wadah, tutup, dan dengan pH sediaan. Yang keenam, pendaparan atau isohidris. Kenaikan pH dapat mengganggu kelarutan dan stabilitas obat. Idealnya, sediaan mata sebaiknya pada pH yang ekuivalen dengan cairan mata yaitu 7,4. Selanjutnya cara kerja. Yang pertama pembuatan sediaan tetes mata, yaitu semua bahan ditimbang dan diambil sesuai perhitungan bahan. Dilanjutkan semua bahan dicampurkan lalu dimasukkan ke dalam gelas piala yang berukuran 150 ml yang telah dikalibrasi. Lalu selanjutnya ditambahkan buffer fosfat yang steril bebas pirogen hingga tanda batas. Lalu selanjutnya disaring dengan menggunakan metode sterilisasi, filtrasi hingga larutan jernih. Lalu dimasukkan ke dalam botol tetes mata yang bebas mikroba dan ditutup rapat. Dilanjutkan dengan sterilisasi wadah dengan teknik aseptis pada melewati nyala api. Cara kerja kontrol kualitas tetes mata. Yang pertama uji kejernihan, yaitu botol tetes mata yang berisi cairan sediaan ditempatkan pada background gelap atau hitam. Lalu cahaya senter atau lampu pada wadah sediaan diamati kejernihan sediaannya. Yang kedua, penetapan bobot jenis. Yang pertama adalah pignometer bersih, kering, dan steril dikalibrasi, lalu didinginkan hingga suhunya mencapai 25 derajat. Lalu diatur suhu zat uji sehingga di bawah 20 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam sediaan ke dalam pignometer dan atur suhu hingga 25 derajat. Lalu dibuang kelebihan zat uji dan ditimbang pignometer. Selanjutnya ada uji penetapan pH. Yang pertama, sediaan gentamisin tetes mata diukur. pH-nya menggunakan alat potensiometer atau pH meter dan dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Yang keempat, ada uji penetapan bahan partikulat. Yang pertama, lepaskan penutup luar pita segel, lalu dibilas dengan air suling. Dikeluarkan cairan tetes mata, sehingga partikel bebas tidak masuk sampel. Lalu dilakukan pencampuran pensuspensian bahan partikulat tiap unit dengan mengembalikan 20 kali diambil 10 unit sampel. Lalu diaduk secara mekanis dan
jaga agar partikel bebas tidak masuk. Yang selanjutnya diambil 3 alikot yang masing-masing mengandung 5 mili, dituang ke dalam sensor perhitungan pengaburan cahaya dan buang data dari bagian pertama. Lalu dibuat rata-rata hasil hitung dari alikot 5 mili dari tiap unit terpisah yang dianalisis. Yang terakhir dihitung partikulat dalam sampel dengan menggunakan rumus PV dibagi VA. Yang kelima ada uji penentu volume terpindahkan. Yang pertama, sediaan tetes mata dituang ke dalam gelas ukur tidak lebih dari setengah volume yang telah dikalibrasi. Lalu didiamkan tidak lebih dari 30 menit. Lalu diukur volume tiap campuran yang dibuat. Selanjutnya ada uji penentu viskositas aliran, uji kestabilitas, uji kebocoran, uji penetapan kadar, uji kualitatif, uji sterilitas, dan ada uji keseragaman kesediaan kandungan, dan yang terakhir ada uji pengawet. Data hasil pengamatan pada praktikum teknologi farmasi steril kali ini berupa evaluasi sediaan obat tetes mata. Evaluasi sediaan obat tetes mata meliputi beberapa pengujian, diantaranya yang pertama yaitu uji organoleptis, menghasilkan sediaan yang berwarna bening, tidak berbau, dan berbau cair. Hal tersebut memenuhi syarat uji. Yang kedua yaitu uji pH dengan pH sediaan yaitu 6 yang masih memenuhi syarat. Yang ketiga yaitu uji kejernihan, menghasilkan sediaan yang jernih dan tidak ada partikel yang melayang yang memenuhi syarat uji. Yang keempat yaitu ada uji keseragaman bobot dengan menghitung persen penyimpanan yang didapat 6,3829%. Hal tersebut memenuhi syarat uji yang harus di bawah 10%. Yang kelima yaitu uji pirogenitas dengan mencari selisih kenaikan suhu dan total suhu respon. Didapat total suhu respon sebesar 1,2% dan selisih kenaikan suhu didapat 0,4% yang masih memenuhi syarat uji. Yang keenam ada uji kebocoran dengan hasil sediaan tidak berubah warna menjadi biru. Hal tersebut memenuhi syarat uji. Yang ketujuh ada uji penetapan bahan partikulat dengan cara metode pemancaran cahaya 28, 35, 37, 39, 40, 43, dan 47 mikrometer. Hal tersebut memenuhi syarat uji. Yang kedelapan ada uji penetapan volume terpindahkan. Didapatkan hasil terletak pada rentang 97%. Hal tersebut memenuhi syarat uji dengan syarat volume dari tiap wadah terletak di dalam rentang 95% sampai memenuhi syarat 110%. Yang kesembilan ada uji stabilitas dengan hasil adanya nilai transmitan sebesar 95% yang masih memenuhi syarat uji. Yang ke-10 ada uji sterilitas dengan hasil tidak terdapat pertumbuhan jasa teknik pada sediaan yang memenuhi syarat uji. Yang ke-11 ada uji penentuan viskositas dan aliran dengan hasil menghasilkan viskositas yang tidak terlalu besar dengan laju aliran 105 mm per jam. Hal tersebut masih memenuhi syarat. Yang ke-12 ada uji kualitatif dengan hasil panjang gelombang 400 nanometer dan warna ungu yang memudar yang lolos syarat uji. Dan yang uji terakhir adalah uji penetapan kadar dengan didapat kadar sediaan sebesar 95% sampai 105% yang memenuhi syarat uji. Berikut kesimpulan dari materi sediaan tetes mata kali ini.